Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, setelah video sebelumnya Bapak sedikit menjelaskan tentang rumus jumlah selisih dari jumlah selisih sudut dari sin, cos, tan. Sekarang kita masuk ke sudut ganda. Tetapi rumus-rumus membuktikan rumus sudut ganda ini dari mana berhubungan dengan rumus jumlah dan selisih sudut yang pertama yang video sebelumnya ya. Dimulai dari yang pertama berhubungan dengan sin. Sudut ganda yaitu sin 2a. Ya. Bagaimana kita mendapatkan rumus sin 2a? Kita aplikasikannya dengan menggunakan jumlah selisih sudut, bahwa sin 2a ini bisa saja kita dapatkan dari sin bahwa 2a itu a ditambah a. Maka ini berhubungan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, alfa tambah beta, tetapi ini alfa dengan alfa. Maka kita dapatkan bahwa rumus jumlah dan selisih dua sudut ini adalah sin a dikali cos a ditambah cos a dikali sin a. Ya, sehingga dapat berubah sin a cos a, cos a sin a. Sebenarnya urutannya sama, ini cuma sinnya di depan, ini sinnya di belakang. Maka dua hal ini bisa dijumlahkan. Di sini ada koefisien kan, 1 1. Maka 1 tambah 1 menjadi 2 sin a dikali cos a, kayak gitu ya. Sehingga rumus dari sin 2a adalah ini, 2 dikali sin a dikali cos a ya, didapatkannya dari rumus yang sebelumnya, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus yang kedua berhubungan dengan cos. Nah, untuk yang berhubungan dengan cos di sini rumus cos 2a memiliki 3 bentuk. Ya, pendekatannya pun sama seperti yang di atas, bahwa cos 2a itu kita dapatkan dari cos a ditambah a. Ya, kita uraikan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Maka menjadi cos a dikali cos a, jumlah menjadi kurang sin a dikali sin a ya. Karena a cos sin, yang cos bisa dikalikan dengan cos, yang sin bisa dikalikan dengan sin, maka ini didapatkan menjadi cos kuadrat a dikurangi sin kuadrat a. Ini yang pertama ya. Rumus sudut ganda untuk cos yang pertama adalah ini. Yang keduanya, sekarang bagaimana? Ingat ke identitas trigonometri. Yang ini bisa dirubah, cos kuadrat A atau sin kuadrat A kita dapat dirubah. Yang pertama kita rubah yang depannya aja, bahwa cos kuadrat A itu dapat kita rubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Dari mana cos berubah jadi sini? Ingat, ada identitas trigonometri yang kalian harus ingat yang ini. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan 1. Ya, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Sehingga ini cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Sekarang kita lihat. Ini sin kuadrat A, tinggal hilangkan nilainya, maka ini berhubungan ya. Maka ini berhubungan menjadi 1 negatif 1. Di sini di depan sin ada koefisien, di depan sin juga di sini ada koefisien. Negatif 1 menjadi negatif 2 sin kuadrat A. Ini yang kedua ya. 1 2.
Sekarang yang ketiga, yang mana dirubahnya? Yang ini, ya. Yang kedua didapatkan dari yang pertama, sekarang yang ketiga didapatkan dari yang kedua. Kita rubah sinnya dengan identitas pertama yang tadi yang mengubah cos menjadi ini. Maka ini pun berubah menjadi 1 dikurangi 2. Sin kuadrat A-nya berubah menjadi cos kuadrat A dikurangi 1. Kebalik, maaf. 1 dikurangi cos kuadrat A. Cos kuadrat A. Tinggal perseskan, kalikan. 1 dikurangi 2 kali 1, 2. Negatif 2 dikali negatif cos kuadrat A. Positif 2 cos kuadrat A. Ya, maka didapatkan identitas yang ketiga. 1 dikurangi 2, negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 cos kuadrat A. Atau perbaiki penulisannya, negatifnya ke belakang kan, ini negatif 1-nya, maka menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Ini yang ketiga. Ya, itulah identitas dari sin dan cos. Ya, kita lanjutkan. Maaf, Bapak bahasanya barusan kurang tepat, bukan identitas. Itulah tadi rumus sudut ganda dari sin 2A dan cos 2A. Sekarang kita masuk ke tangan. Tangan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah tan. Berhubungan dengan tangan 2A. Pendekatannya sama dengan jumlah dan selisih sudut. Maka tan 2A itu sama dengan tan A ditambah A. Ya, ingat rumus yang di video sebelumnya, jumlah dan selisih sudut, bahwa tan A ditambah tan A ditambah A itu sama dengan tan A ditambah tan A per 1. Kalau tambah kesininya kurangi tan A dikali tan A. Ya, maka hasilnya rumus yang didapatkan adalah tan A ditambah tan A menjadi 2 tangan A. Karena ini 1, ya. Yang bawahnya per 1 dikurangi tangan A dikali tangan A, maka tangan kuadrat A. Ini rumus yang ketiga dari tangan 2A. Itu rumus dari jumlah dari sudut ganda. Sekarang langsung ke contoh soalnya. Contoh A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, ditanyakan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kita perhatikan yang diketahuinya sin A, tetapi yang berhubungan ditanyakannya sinus, kosinus, tangen. Makanya berhubungan lagi dengan segitiga, perbandingan rumus Pitagoras. Maka kita gambar segitiganya dulu untuk menjawab, untuk mencari nilai cos dan tangannya. Maka kita gambar dulu segitiganya. A-nya di sini, B, C. Sin demi, depan per miring. Maka di sini 3, di sini 5. Kita tinggal mencari ini AC. Maka nilai AC sama dengan akar 5 pangkat 2 miring dikurangi ini depannya, kurangi 3 pangkat 2. Maka sama dengan akar 25 dikurangi 9. Hasilnya akar 16. Didapatkan akar 16 4. Ya. Sin A sama dengan 3/5. Maka didapatkan kita cos A. Untuk mencari rumus tadi di sana, cos A. Maka cos A-nya cosami, samping per miring, maka 4/5. Tan A sekarang berikutnya. Tan desa, depan per samping, maka 3/4. Ya. Sin A-nya 3/5,
cos A-nya 4/5, tan A-nya 3/4. Barulah kita dapat mencari nilai sin 2A, cos 2A, dan tan 2A dengan rumus yang sudah Bapak sampaikan. Kita ngerjainnya di atas. Ya, kita jawab sekarang ke sin 2A. Sin 2A, bahwa sin 2A itu 2 dikali sin A dikali cos A. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai yang sudah kita temukan, nilai ini, dan nilai ini ke masing-masing rumus. 2 sin A-nya 3/5 dikali cos A-nya 4/5. Maka didapatkan nilainya 2 kali 3, 6 kali 4, 24. 5 kali 5, 25. Itu adalah nilai sin 2A. Lanjut, cos 2A. Cos 2A sama dengan, karena ada 3 rumus, kita gunakan satu rumus saja, yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cosnya kita masukkan 4/5 pangkat 2. Sinnya juga kita masukkan 3/5 pangkat 2. Tinggal kita aplikasikan 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. Didapatkan 16 kurangi 9, 7/25. Didapatkan nilai cos. Sekarang nilai tan 2A. Ingat rumusnya, 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Kita masukkan 2 tangan A 3/4. 2 kali 3/4 per 1 dikurangi 3/4 pangkat 2. Tinggal kita hitung, 2 kali 3, 6/4 per 1 dikurangi 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Kita hitung lagi sini, 6/4 per 1 dikurangi 9/16, maka sama saja dengan 16/16 dikurangi 9/16. Lanjut, 6/4 per 16 dikurangi 9, 7/16. Didapatkan pembagian menjadi perkalian, 6/4 dikali 16/7. Ya, sehingga hasilnya 6 kali 16, 96 per 4 kali 7, 28. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Ya, kalau disederhanakan berapa ya? 24/7 kurang lebih. Ya, kalau disederhanakan 24/7. Ya, hari ini dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan kesalahannya. Kembali Bapak harapkan kalian dapat mengembangkannya secara mandiri di rumah dengan kondisi belajar sendiri. Guru hanya membantu sedikit, memberikan materi penerangan sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.